Tiga. Selamat siang Pak. Siang kembali Pak. Bapak selaku Ketua PPKD Desa Pasawahan, benar Pak? Iya, Kecamatan Talogong Kalian, Kabupaten Bandung. Pak, saya mau tanya Pak, terkait tahapan-tahapan yang sudah ditempuh oleh PPKD Desa Pasawahan ini Pak. Iya. Tahapan apa saja Pak yang sudah dilakukan sejak Bapak dengan berapa orang Pak panitianya Pak? 9 orang panitia pemilihan kepala desa ini dilantik. Silakan Pak. Ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih dengan kedatangan tamu. Saya setelah dilantik panitia dibentuk oleh BPD, kami diberi mandat untuk memfasilitasi pilkades desa serentak Garut. Ya. Persiapan kami alhamdulillah di Desa Pasawahan dari 4 tahapan Pak. Ya. Yang di Pedum 4 tahapan persiapan, penerimaan calon, pemilihan suara, penetapan suara kepala desa yang terpilih. Kami baru 2 tahapan yang sudah kami laksanakan. Yang pertama DPS yang paling urgent Pak ya. DPS sudah kami hampir 99%. Ini sudah dikembalikan. DPS yang paling dari Bintek saya diwanti-wanti itu DPS yang paling bisa menimbulkan konflik-konflik horizontal. Alhamdulillah DPS sesuai Pedum dan Perbu kami laksanakan dengan mengikut sertakan RT RW dan kader. Ini sudah dikembalikan 4 kali ke RT RW, baru DPS sampai perbaikan, masih tanggal 30 nanti ada penetapan DPT bersama calon. Itu tahapan pertama. Mungkin pemberitahuan ke warga tahapan pertama bahwa di Desa Pasawahan akan diadakan pilkada serentak 2021 sampai 2027. Nah, sudah kami laksanakan itu panitia. Sesudah itu kami menentukan penerimaan bakal calon pilkades. Kalau tidak salah hari Selasa 9 sampai 21 April kami menerima pendaftaran bakal calon. Berapa orang Pak jumlah bakal calon yang mendaftar Pak? Bakal calon yang mendaftar 5 orang. 5 orang. 5 orang. Ya, bakal calon dari daftar tahap 9 sampai 21. Setelah tanggal 21 22 kami melakukan klarifikasi persyaratan calon ke dinas terkait dari BNN, dari Capil, dari ijazah masing-masing sampai kami ke Ciamis, ke Bandung, sekolah asal. Alhamdulillah kami tempuh sesuai prosedur Pedum dan kami tidak mempersulit calon, kami tidak mempermudah Pak. Kami melaksanakan kerja sesuai patokan Pedum dan Perbu, tidak keluar dari itu. Itu tahapan pertama. Baru setelah 10 hari ya klarifikasi ada penetapan calon dan pengundian nomor kemarin 10 pleno penetapan calon dan pengundian nomor kemarin tanggal 7 Mei 27 tanggal 7 yang lolos alhamdulillah. Setelah diklarifikasi dari setiap kelima pendaftar balon itu, kelima-limanya memenuhi syarat secara prosedur administrasi. Pertama, kami di sini bersama panitia melakukan pleno layak ditetapkan sesuai peraturan Pedum. Nah itu baru tahap pertama. Tahap kedua mungkin kami sedang baru ke penetapan dan nomor urut. Mungkin yang belum kami laksanakan itu tahap ketiga. Tahap ketiga itu pelaksanaan pemilihan, dan tahap keempat penghitungan kepala desa terpilih. Itu belum kami laksanakan itu. Sekarang kami masih di tahap kedua Pak. Kampanye itu tahap kedua maksudnya. Tahap pertama penjaringan, pemberitahuan DPS sampai penerimaan bakal calon, klarifikasi, baru kedua penetapan, tahap kedua penetapan nomor urut dan segala macam deklarasi, integrasi, visi-misi sudah kami secara tertulis. Bahkan jadwal kampanye pun tahap kedua sudah kami laksanakan. DPS sudah kami berikan. Ini tahap kedua ke tiap-tiap calon sudah sudah menerima lah. Kami tidak lepas dari bapak calon, dari RW. Kalaupun ada yang terlewat umur 2004 sampai 8 Juli yang formula kami masih terima sebelum di DPT ditetapkan. Itu kami minta bantuan selalu koordinasi dengan calon Pak. Untuk penetapan DPS ke DPT sendiri itu akan dilakukan kapan Pak?
DPS menjadi DPT. 30 sampai 31 DPT baru tetapkan bersama pleno dengan calon. Ini kan berarti calon ini sekarang sudah mulai melakukan sosialisasi Pak ya. Iya. Para calon-calon yang sudah ditetapkan ini kan sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Iya. Nah, panitia, apakah panitia sendiri punya aturan-aturan tertentu terkait sosialisasi para calon ini Pak? Sebelum kampanye dibunyikan, Betul. bisa panitia sudah memberikan jadwal bahwa bom kampanye dibunyikan itu hanya 3 hari, 30 sampai 2 Juni, 31 sampai 2 Juni, 3 harinya masa tenang, lalu 8 Juni pencoblosan. Adapun dari kelima calon kami bukan satu, masing-masing sudah melakukan, tapi secaranya itu tidak melanggar, menurut kami tidak ada aduan keberatan dari 5. Silaturahmi sifatnya tidak membawa visi misi dan nomor. Ya. Kami pun di sana tidak bisa memberikan sanksi karena si calon tersebut alasannya silaturahmi datang ke tahlim masjid, jadi tidak ada visi misi. Tapi kelima calon itu dilakukan selama kondusif, kami pun tidak mempermasalahkan. Secara resmi kami memberikan waktu 3 hari. Silakan mau baliho, mau kampanye bersama, yang penting prokes itu jangan kemudian disampingkan. Prokes itu nomor 1, 2, jangan membawa unsur sara, pribadi atau saling menjelekkan calon. Itu yang selalu dikemukakan atau diwanti-wanti kepada kelima calon. Silahkan selama bisa silaturahmi, tapi jangan mengarah sara pribadi. Nah ini Pak, tujuan untuk dilakukan pemilihan kepala desa ini kan untuk menentukan atau untuk memilih calon pemimpin di desa Pasawan ini yang tentu berintegritas kan Pak kan? Ya. Nah, kiat-kiat apa nih kalau umpamanya panitia, apakah panitia punya kiat-kiat tertentu agar nanti siapapun yang terpilih menjadi pemimpin yang berintegritas tinggi? Nah, apakah dengan mengkampanyekan anti money politik dan segala macamnya, apakah ini disosialisasikan terhadap masyarakat? Oh iya, alhamdulillah Pak, sampai sejauh ini banyak ya dari calon juga membantu, banyak masukan, bahkan baru bubar kelima calon dengan tema silaturahmi Pak. Kami dari panitia ingin memberi kedewasaan bahwa politik itu hanya salah satu alat untuk menciptakan calon kepala desa maupun setingkat presiden tertingginya. Kami harapkan ke warga desa Pasawan mungkin politik itu harus rasional. Jadi dilihatnya jangan dari uang atau intervensi tertentu. Jadi melihat dari kemampuan sesuai yang kelima itu dari visi misinya. Jadi yang harapkan dari panitia itu untuk membangun desa itu harus SDM-nya dan siap karakter kepemimpinan tersebut. Tapi kembali lagi ke warga masyarakat, apakah siap masyarakat untuk jadi pemilih rasional? Itu yang selalu kami arahkan. Jadi panitia tidak bisa menentukan bahwa ini bakal jadi, kembali lagi ke pemilih. Kan sekarang one man one vote Pak. One man one vote itu 1 orang 1 suara. Itulah kami yang menentukan bulan tahun ke depan. Saya selalu dikemukakan di masjid, ada perkumpulan bahwa kita memilih itu carilah yang bakal mampu sesuai menurut Anda rasional dari misi-misi yang jelas. Kalau saya saya bisa menambahkan kali Pak. Ya, silakan. Jadi kami sebagai panitia dalam hal ini seperti pertanyaan Bapak tadi, apa yang kami lakukan sebagai panitia untuk menciptakan pasawahan yang lebih baik dari sebelumnya dan untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, mungkin salah satu cara kami sebagai panitia untuk mendapatkan hal itu dengan cara ini momen penting untuk pendidikan politik bagi warga masyarakat bahwa apa yang kita harapkan untuk bisa lebih maju dari hari ini, besok lebih baik dari hari ini. Kami memberikan pendidikan politik bahwa money politik itu tidak boleh sara, menjelek-jelekan hal-hal itu tidak boleh. Mungkin itu usaha kami sebagai panitia memberikan pendidikan politik kepada para pemilih agar kami mendapatkan pemimpin yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin itu tambahan saya Pak. Mungkin dari kami selaku panitia itu bukan asal pilih. Alhamdulillah Pasawahan tahu sekarang ini panitia itu lewat seleksi.
maka yang mendaftar dari 30 dari orang 30 lahirlah yang 7 orang. Iya. Itu seleksinya Pak Haryono dari tes ini dan tes wawancara, bahkan dari KPU Bu Nuri, dari Dewan Haryono, dari akademisi, lalu dari ketua dari KPU, dari KUA, sehingga panitia ini satu sama lain dalam bekerja saya betul-betul berpedoman pada Permu, sehingga panitia tidak asal-asalan, tidak condong ke calon, kita lurus saja sesuai Permu. Lalu panitia di sini emang semuanya ada 9, ada bidang, tupoksinya. Tapi kita bekerja sama-sama untuk menciptakan pemilihan yang lebih baik, pemilihan yang jujur, adil itu Pak, sehingga melahirkanlah pemimpin yang baik. Bahkan panitia pun sampai menyampaikan begini Pak. Jadi memang dalam tulisannya panitia sekian, istilahnya upahnya sekretaris sekian, anggota sekian. Tapi alhamdulillah kami mempunyai ketua kebijakan panitia. Jadi masalah uang kami kalau 1.000 tidak ada tahapan ketua. Kalau melihat kerjanya sama sulit Pak. Kalau dari hotel itu 600.000 3 bulan, wah. Saya bekerja dengan hati, dengan ikhlas itu menciptakan desa sesuai ya intinya kan semua ini dilakukan karena ini bertujuan untuk memajukan desa sendiri. Satu itu, keduanya memilih pemimpin yang terbaik. Dari yang baik mungkin kan gitu Pak. Dari yang baik. Kita husnudon aja semua itu putar terbaik daerah. Betul. Kira-kira menambahkan kira-kira kendala-kendala yang dijumpai hingga tahapan saat ini. Kendalanya Pak apa Pak? Ada nggak? Ya, kendala pertama dulu memang sebelum ada dana talang kendala, sementara kami harus efektif kerja di biaya yang pertama. Tapi setelah kami konsul dengan kepala desa atau PLT pelaksana tugas Bu Sekdes, alhamdulillah dia memberi dana talang sebelum cair. Kan paham Bapak, sebelum cair yang 40 juta kami sudah bekerja menerima calon sampai klarifikasi belum. Tapi alhamdulillah kepala desa, PLT, Bu Sekdes, berikut izin ketua BPD memberi dana talang. Setelah kemarin cair dibayarlah. Itu kendala di biaya, tapi alhamdulillah kami tidak mempersalahkan. Alhamdulillah kepada pihak kabupaten juga mungkin sangat banyak, bukan satu. Saya juga memimpin 5 calon sudah pusing Pak, apalagi kabupaten saya malu. Ya intinya kan sampai tahapan saat ini tidak ada kendala-kendala yang berarti kan gitu Pak ya, yang mengganggu kondusivitas di masyarakat Pak ya. Mungkin secara lisan ngobrol ada teguran, ngobrol beres lagi, semacam musyawarah lah. Tapi kami dari kelima calon itu memang memerlukan masukan, sifatnya bukan laporan. Kami sering dideklarasi, tapi harus musyawarah. Dan kami itu bukan musuh, kan kami tidak melanggar. Yang melanggar calon, masa yang disalahkan panitia? Kami sering diarahkan itu. Alhamdulillah kelima calon dewasa Pak. Dengan ada pun temuan ini mungkin itu gesekan pilkades itu paling favorit Pak. Ini Pak maaf saya potong dulu. Untuk agenda kampanye apakah panitia di Desa Pasawan ini mempunyai gagasan untuk debat calon kandidat namanya Pak? Memang itu sudah terpikir Pak, kami debat calon kandidat. Tapi setelah kami konfirmasi ke PPKD kecamatan, kabupaten, berikut Polsek, satu akan menimbulkan banyak. Si calon itu kan pendukung masing-masing banyak. Pertama alasan Pak Kapolsek dan Padan Rami waktu sini kalau bisa dihindari lah kerumunnya itu. Dan kedua gesekan itu sangat dekat. Ya saya juga berarti mengikuti himbauan, tapi bukan larangan. Seandainya panitia mampu sanggup melaksanakan keamanan, prokes tidak dilanggar, silahkan. Dan itu mah hak visi misikan debat kandidat harus ada misalnya selama panitia. Tapi saya juga setelah diberi arahan lebih baik saya bagi per dusun Pak. Silakan nanti ada kelima calon di per dusun. Alhamdulillah ini tidak akan bentrok. Tapi satu orang ke sini, satu orang ada waktu dan jam tertentunya. Terima kasih. Artinya hingga saat ini PPKD Desa Pasawan ini sudah berhasil melakukan tahapan kedua tahapan lah sesuai pedum dan perbu. Alhamdulillah Pak. Kendala-kendala itu alhamdulillah bisa di atasnya lah ya.
baik. Tidak ada hal yang mudah, pasti perjalanan tidak seenak jalan konflik, pasti adalah jalan terjal. Tapi alhamdulillah dengan kami melakukan koordinasi ke kepolisian, ke BPKD, tidak keluar dari pedum dan perbuk, kami belum pernah melanggar. Kami pun tidak bisa diseret ke ranah hukum dalam saat ini, dan si calon itu memaklumi dan kami melayani dengan sesuai aturan. Tidak dipermudah. Ya, dengan tahapan pun kami tanggal penutupan, tanggal penerimaan sesuai ini, kami tidak berani merubah. Kalaupun berani merubah, kami akan repot sendiri. Oke. Terima kasih Pak. Ya.